Bagaimana kalau misalnya keadaan doa ini diawali dengan sholawat, apa harus diakhiri dengan sholawat juga dalam sujud? Baca doanya tanpa sholawat nggak ada masalah. Tapi kalau dia sambil mau sholawat ketika sujud, maka nggak ada masalah. Ketika sujud pun dia mohon kepada Allah SWT, lalu dia bersolawat kepada Nabi SAW, itu nggak masalah. Bagaimana cara terbaik berdoa dalam sujud? Apakah boleh menerapkan semua adab doa seperti memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, mohon ampun? Boleh ya. Syekh bin Baz ditanya dan dia mengatakan boleh. Rahimahullah taala. Boleh seorang dalam sujud kemudian dia bersolawat memuji Allah, kemudian dia meminta sebagaimana adab dalam doa. Tapi kalau kita salat berjamaah, tentunya kita mengikuti imam ya. Idza kabbara fakabbiru. Imam sudah bangkit, bertakbir kita juga bangkit. Karena ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Tapi kalau kita salat sunnah, bebas terserah kita ya. Nah, orang-orang Wahabi, Anda mau mengikuti Ibnu Baz, Firanda dan Syafiq Riza Basalamah, atau mau mengikuti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Grandmaster Wahabi Ibnu Taimiyah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kalau sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikerjakan oleh selain kelompok mereka, maka mereka dengan lantangnya meneriakkan bid'ah, sesat, khurafat, TBC dan lain-lain. Tetapi ketika kelompok mereka yang mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bilang tidak apa-apa. Inilah keblunderan mereka dalam memahami bid'ah. Banyak sekali beberapa contoh amalia yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berlandaskan terhadap hadis umum. Mereka menentukan amaliyah tertentu, mengerjakan amaliyah tertentu dengan menggunakan dalil yang masih umum. Tapi mereka, kelompok mereka yang mengerjakannya sendiri, tapi mereka bilang apa? Tidak apa-apa. Coba kalau selain mereka, selain kelompok mereka berlandaskan dalil yang umum sebagai landasan dalil mengerjakan amaliyah mereka, mereka bilang TBC, sesat, khurafat, bid'ah dan lain-lain sebagainya. Satu contoh, apa yang dijelaskan oleh Syafiq Riza Basalamah, Pak Doktor itu. Pak Doktor ini ditanya oleh jamaahnya bagaimana ketika di dalam sujud doanya itu diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Apa jawaban Syafiq Riza Basalamah? Baca sholawat tidak apa-apa, tidak baca sholawat tidak apa-apa. Nah sekarang begini, pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ketika doa di dalam sujud itu diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat itu? Padahal kita tahu Khalid Basalamah pernah menjelaskan ketika seseorang mau makan, membaca bismillahirrahmanirrahim ditambah dengan ar-rahim, lafaz bismillah ketika mau makan, ini tidak boleh, bid'ah. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah samillah, bacalah bismillah. Padahal dalil umum juga mengatakan setiap sesuatu kullu amrin dzibalin yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah akto abtar. Itu dalil umumnya. Tetapi ketika dibaca, karena Rasulullah itu memerintahkan samillah, kemudian apa? Ditambah ar-rahim malah menjadi ar-rahman ar-rahim malah menjadi bid'ah. Tetapi ketika disukai oleh mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafiq Riza Basalamah, membaca sholawat di waktu sujud yang ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ini menjadi tidak apa-apa. Ini kan lucu mereka itu dalam memahami bid'ah blundur seperti ini. Teman-teman Aswaja, mari sekarang kita kaji, kita buka kitab Jila'ul Afham. Kitab ini dikarang oleh Grandmaster Wahabi, yaitu murid Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tepatnya di halaman 501 sampai 502. Ini masalah membaca sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ya. Wassalatu ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan Pak Syafiq, dengarkan orang-orang Wahabi ya.
membaca sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa in kanat min afdalil a'mal, sekalipun membaca sholawat itu termasuk paling utamanya pekerjaan, juga wa ahabbiha ilallah, paling dicintainya amal menurut Allah Subhanahu wa taala, falikulli dzikrin mautinin yahussuhu, setiap zikir mautinun ada tempat yang khusus untuk membaca zikir tersebut. Tidak bisa waktu ini kemudian membaca ini, kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi setiap tempat ada zikir-zikir tertentu. La yakumu ghairuhu maqamahu fihi, yang tidak bisa diganti dengan zikir lain di tempat itu. Karena inilah qalu, para ulama berkata, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, walihada, karena inilah la tusra'u as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, tidak disyariatkan. Ingat Pak Syafiq, ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukan kata saya. La tusyra'u as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam fir ruku', tidak disyariatkan membaca sholawat terhadap Nabi ketika ruku'. Walas sujud, juga tidak disyariatkan membaca sholawat ketika sujud Pak Syafiq, tidak disyariatkan. Juga ketika qiyamil i'tidal, ketika kita bangun dari i'tidal itu, dari ruku itu, bangun untuk i'tidal, bangun dari ruku itu, tidak disyariatkan membaca sholawat Pak Syafiq. Yang disyariatkan wa tusyra'u fit tasyahudil akhir. Yang disyariatkan itu adalah dalam tahiyat akhir itu. Baik itu adalah masyru'iyah ujub, disyariatkannya berupa wajib, au istihbab. Begitu Pak Syafiq Risabah Salamah ya. Kesimpulannya, sekalipun sholawat ini merupakan pekerjaan yang paling disukai oleh Allah dan merupakan afdalul a'mal, tetapi ada tempat-tempat khusus. Tidak bisa ketika kita rukuk, ketika kita sujud langsung membaca sholawat. Itu kata Ibnu Qayyim, Pak Syafiq Risabah Salamah. Nah, sekarang bagi teman-teman Wahabi, kira-kira yang berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah apa Syafiq Risabah Salamah? Ayo, sekarang ngaku saja, siapa yang lebih mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Syafiq Risabah Salamah atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Tentukan pilihan Anda dari sekarang, orang-orang Wahabi. Nah, inilah teman-teman kebelunduran bid'ah. Mereka memahami bid'ah itu blunder seperti ini. Jadi konsep bid'ah yang mereka sampaikan itu adalah rapuh. Ketika disukai oleh dirinya sendiri malah menjadi boleh. Ketika orang lain yang mengerjakan dan tidak mereka sukai, maka semuanya akan menjadi bid'ah, khurafat, sesat, masuk neraka. Demikian, mohon maaf sebelumnya. Wahiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.